Hai guys, lagi pada belajar apa sih? Belajar memahami masa depan. Ini nih lagi belajar teks editorial. Oh, mending kalian ikut aku aja buat video. Video apa? Video tentang teks editorial. Menarik tuh. Gimana? Boleh. Yuk, yuk, yuk. Yuk. Hai. Hai, halo guys. Di sini kita akan membuat video tentang teks editorial dengan judul Tanggalkan Mental Kekerasan. Sebelum lanjut ke video, maka kita akan perkenalkan lebih dahulu. Karena Tak kenal maka tak sayang. Cikidot. Hai, nama saya Aminul Hafid, absen 3. Hai, nama saya Natania Dewi Zahrani, nomor absen 26. Hai, perkenalkan nama saya Zama Melarok, nomor absen 35. Dan ini teman saya yang tidak bisa tag karena dia sakit. Saya akan menjelaskan apa itu teks editorial. Teks editorial adalah artikel utama yang ditulis oleh redaktor koran yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa atau berita aktual yang sedang menjadi sorotan, fenomenal, kontroversial, atau menimbulkan perbedaan pendapat. Yang kedua, ada ciri-ciri teks editorial. Yang pertama, aktual dan faktual. Teks harus mengangkat informasi yang tengah hangat diperbincangkan dalam masyarakat. Jangan lupa juga, informasinya harus tetap mengedepankan fakta yang terjadi. Yang kedua, ada sistematis dan logis. Penyusun teks editorial harus memenuhi struktur dan kaidah kebahasaannya. Dan juga logis artinya harus masuk akal dan tidak imajinatif. Yang ketiga, ada argumentatif. Seperti yang sudah dijelaskan dari video awal, bahwa teks ini berisi pendapat pribadi redaksi. Artinya teks ini mengandung argumen-argumen yang ada dalam pandangan redaksi. Saya di sini akan membacakan teks editorial isu terkini, yaitu tanggalkan mental kekerasan. Kekerasan di dunia pendidikan terus muncul berulang kali, mulai dari tingkat sekolah dasar sampai level perguruan tinggi. Pelakunya pun mulai dari tenaga pendidik, siswa, bahkan orang tua. Sudah banyak contoh kasus yang terjadi. Fakta yang jelas patut disesalkan karena menggambarkan ketidakberdayaan lembaga pendidikan untuk menghapus sekaligus melawan aksi-aksi kekerasan. Tewasnya seorang santri di Pondok Pesantren Darussalam Guntur 1 seolah meneguhkan fenomena puncak gunung es aksi kekerasan di institusi pendidikan. Disebut puncak gunung es karena ada indikasi kekerasan semacam itu kerap terjadi dan lebih banyak yang tidak terungkap daripada yang terungkap di publik. Ditambah lagi terungkap fakta dan kesan pihak pesantren menutupi penyebab kematian yang kian menguatkan indikasi bahwa aksi kekerasan ini telah merusak hingga ke sistem satuan pendidikan. Santri asal Palembang yaitu Albert Mahdi bin Rusdi dipulangkan ke rumahnya dengan tubuh yang sudah terbujur kaku. Jenazah diantar oleh perwakilan pondok yang awalnya menyebut penyebab kematian Albert karena terjatuh akibat kelelahan. Pengakuan bahwa penyebabnya karena aksi kekerasan baru diutarakan setelah keluarga memaksa untuk membuka keranda dan kain kafan. Keluarga menemukan sejumlah luka lebam yang menjadi indikasi kuat Albert bukan meninggal karena terjatuh saat mengikuti kegiatan perkemahan Kamis Jumat. Yang lebih menyakitkan bagi keluarga korban, dugaan adanya tindak kekerasan yang menyebabkan kematian itu pun tidak disikapi dengan upaya hukum. Tidak ada laporan polisi yang dilayangkan oleh pihak Gontor. Kementerian Agama baru bereaksi setelah kasus ini menjadi viral karena mendapat perhatian pengacara dari Hotman Paris Hutapea. Setelah viral, akhirnya manajemen Gontor menyampaikan permohonan maaf. Menjadi ironi, pondok pesantren yang merupakan lembaga pendidikan untuk menuntut ilmu dengan nyaman, aman, dan menyenangkan justru menjadi petaka bagi santrinya. Mesti ada solusi konkret untuk memutus segala bentuk kekerasan semacam ini. Jika di lembaga pendidikan saja masih terjadi kekerasan, tidak perlu heran kalau di tengah-tengah kehidupan masyarakat kekerasan masih mewarnai interaksi sosial. Dalam konteks kasus tewasnya Albert Mahdi, tentu keadilan mesti ditegakkan. Penegak hukum harus segera mengusut tuntas tewasnya santri kelas 5I tersebut agar para pelakunya diganjar hukum setimpal demi memberikan efek jerah bagi publik. Polisi juga harus cermat menyelidiki kemungkinan adanya tindak pidana upaya menghalangi penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait yang ingin menutupi penyebab kematian Albert Mahdi. Tentu yang paling utama inilah saatnya mengevaluasi ekosistem pendidikan sehingga benar-benar non kekerasan.
Tanggalkan segala bentuk potensi kekerasan. Jangan beri ruang sedikit pun, bahkan kendati itu bertujuan menempa mental peserta didik. Bukan dengan kekerasan, mendidik dengan kedisiplinan yang dapat membentuk pribadi siswa menjadi pribadi tangguh. Semua pasti sepakat bahwa kekerasan bukanlah watak peradaban modern yang mengutamakan solusi damai di setiap persoalan. Saya di sini akan menyampaikan fakta dan opini yang terdapat dalam teks tersebut. Yang pertama, tewasnya seorang santri di Pondok Pesantren Darussalam Gontor 1. Yang kedua, terungkapnya fakta bahwa pihak pesantren Gontor menutupi sebab terjadinya kematian murid Gontor tersebut. Yang ketiga, santri asal Palembang, Albar Mahdi bin Rusdi, dipulangkan ke rumahnya dalam keadaan terbujur kaku. Yang keempat, pengakuan bahwa penyebabnya karena aksi kekerasan baru diutarakan setelah keluarga memaksa untuk membuka keranda dan kain kafan. Keluarga menemukan sejumlah luka lebam yang menjadi indikasi kuat Albar bukan meninggal karena terjatuh saat mengikuti kegiatan perkemahan Kamis Jumat. Yang kelima, akhirnya manajemen Gontor menyampaikan permohonan maaf. Opini. Yang pertama, ada indikasi kekerasan semacam itu kerap terjadi dan lebih banyak yang tidak terungkap daripada yang mencuat di publik. Kalimat tersebut merupakan opini karena ada kata indikasi yang berarti hasil pemikiran. Yang kedua, jika di lembaga pendidikan saja masih terjadi kekerasan, tidak perlu heran kalau di tengah-tengah kehidupan masyarakat kekerasan masih mewarnai interaksi sosial. Alasan kalimat tersebut merupakan opini karena ada kata jika. Yang ketiga, semua sepakat bahwa kekerasan bukanlah watak peradaban modern yang mengutamakan solusi damai di setiap persoalan. Alasan kalimat tersebut merupakan opini karena kalimat tersebut belum ada bukti kebenarannya. Selanjutnya, saya akan menyampaikan pendapat dari kelompok kami mengenai teks editorial tersebut. Kelompok kami setuju dengan pendapat yang dikemukakan oleh teks tersebut, karena kekerasan memang harus diberantas dan dihilangkan, walaupun itu mustahil, karena kekerasan itu muncul dari diri seorang individu itu sendiri. Dan juga, saya setuju, jika banyak kekerasan di dunia pendidikan, bahkan di pesantren, maka pendidikan di Indonesia juga akan terganggu, dan banyak ibu-ibu dan anak yang takut karena mendengar berita itu. Mereka juga tidak mau kalau kejadian itu terjadi pada anak-anak mereka. Harapannya, pemerintah harus lebih tegas dalam menghadapi kasus kekerasan, tidak hanya saat sedang viral saja, dan hukuman yang diberikan kepada pelaku kekerasan juga harus timpal supaya kekerasan di Indonesia menjadi berkurang. Sekarang kita masuk ke dalam struktur teks editorial. Struktur teks editorial itu ada 3. Yang pertama ada pengenalan isu, argumen, dan penegasan. Yang pertama, pengenalan isu. Dalam pengenalan isu di sini adalah pengenalan dalam bidang tersebut. Contohnya seperti ini. Yang kedua adalah argumen. Dalam argumen ini, penulis memberikan argumen dan opininya ke dalam teks tersebut. Seperti contoh di samping ini. Terus yang ketiga ada penegasan. Tentunya penegasan itu adalah pengulasan kembali teks tersebut. Contohnya seperti di samping ini. Kaidah kebahasaan teks editorial. 1. Menggunakan kata-kata populer. Contohnya, disebut puncak gunung es karena ada indikasi kekerasan semacam itu kerap terjadi dan lebih banyak yang tidak mencuat daripada yang mencuat di publik. Kata indikasi dan publik termasuk kata-kata populer. Yang kedua, menggunakan kata ganti petunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau hal lainnya yang menjadi fokus ulasan. Contohnya, disebut puncak gunung es karena ada indikasi kekerasan semacam itu kerap terjadi dan lebih banyak yang tidak terungkap daripada yang mencuat di publik. Kata itu merupakan contoh kata ganti penunjuk yang merujuk pada peristiwa. Yang ketiga yaitu banyaknya penggunaan konjungsi kausalitas. Contohnya, fakta yang jelas patut disesalkan karena menggambarkan ketidakberdayaan lembaga pendidikan untuk menghapus sekaligus melawan aksi-aksi kekerasan. Yang termasuk konjungsi kausalitas yaitu kata karena. Keempat yaitu menggunakan adverbial. Contohnya, disebut puncak gunung es karena ada indikasi kekerasan semacam itu kerap terjadi dan lebih banyak yang tidak terungkap daripada yang mencuat di publik. Yang termasuk adverbial yaitu kata kerap. 6. Verba material.
Contohnya, setelah viral, akhirnya manajemen Gontor menyampaikan permohonan maaf yang termasuk verba material yaitu kata menyampaikan. Oh, jadi seperti itu cara membuat video teks editorial. Iya, gimana? Seru bukan? Seru banget! Kita jadi tahu apa itu teks editorial, struktur teks editorial, dan kaidah kebiasaan apa aja yang terdapat di teks editorial tersebut. Benar banget. Ya udah, yuk kita langsung tutup aja videonya. Demikian video teks editorial dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Goodbye and see you!